eh, pengertian dari akikah, kemudian hal-hal apa saja yang dilakukan pada saat akikah, kemudian kapan pelaksanaan akikah itu dilakukan. Maka kita akan masuk kepada pembahasan tentang hal-hal atau masalah-masalah yang sering ditanyakan seputar akikah. Dan pertanyaan ini berulang-berulang atau berulang kali disampaikan ketika membahas tentang masalah akikah. Yang pertama, yang paling sering ditanyakan, bolehkah menyembelih akikah pada hari ke-14 atau hari ke-21? Kita telah mengetahui bahwasannya akikah ini dilakukan pada saat bayi berumur 7 hari. Dan ini hadisnya sahih, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Lantas, kalau misalkan dilakukan pada saat bayi berumur 14 atau bayi berumur 21 hari bagaimana? Maka tentang masalah ini didapati sebuah riwayat bersumber dari Abdullah bin Buraidah an abihi, dari bapaknya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-aqiqah tudhbahu li sab'in wa li arba'asyrata wa li 21. Akikah itu disembelih pada hari ke-7 dan pada hari ke-14 dan pada hari ke-21. Ternyata riwayat ini hadisnya dhaif karena di dalamnya ada rawi yang dhaif bernama Ismail bin Muslim al-Makki yang sering melakukan kesalahan dalam periwayatan. Kemudian Syekh Albani juga mengatakan di dalam kitab Irwa-nya hadis ini adalah dhaif. Kemudian didapati riwayat yang lain bersumber dari Atha an Ummi Kurzin wa Abi Kurzin, dari Ummu Kurzin dan juga Abi Kurzin. Mereka berdua berkata, nadharat imra'atun min ahli Abdurrahman ibn Abi Bakr, in waladat imra'ah Abdurrahman naharna jazuran. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, la bal as-sunnah afdalu 'anil ghulami syatan. Jadi ada seorang perempuan dari keluarga Abdurrahman bin Abi Bakr yang pernah bernadar bahwa jika istri Abdurrahman melahirkan maka kami menyembelih seekor onta. Maka sahabat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, jangan lakukan seperti itu. Yang mengikut sunnah adalah lebih utama. Gimana itu? Anil ghulami syatan mutakafiatan, bahwa untuk bayi laki-laki akikahnya 2 ekor kambing yang seimbang. Wa anil jariyah syatun, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Tuqta'u judhulan wa la yuksaru laha 'admun fayakulu wa yut'imu wa yatasaddaqu wal yakun dhalika yaumus sabi' fa in lam takun fa fi 14 fa in lam takun fa fi 21. Kemudian dikatakan apa? Sahabat Aisyah mengatakan, dan jangan dipecahkan tulangnya, hendaknya dia makan dagingnya dan memberi makan orang lain serta bersedekah. Laksanakanlah penyembelihan kambing itu pada hari ke-7, kalau tidak bisa pada hari ke-14, kalau tidak bisa maka pada hari ke-21. Para ulama hadis kemudian mengatakan, seperti Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih, Imam Al-Haythami mengatakan sanadnya sahih, Imam Adz-Dzahabi mengatakan sanadnya sahih. Tetapi Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadis ini tidak sahih. Karena apa? Di dalamnya ada penyakit, ada 2 penyakit dalam periwayatannya. Yang pertama, sanadnya munqati. Karena apa? Atha tidak pernah berjumpa dengan Ummu Kurzin. Kemudian yang kedua, lafadznya syadz. Lafadznya syadz. Di dalam periwayatan hadis, jika ada kalimat syadz, maka apa? Kalimat syadz ini di antara bentuk bahwasannya hadis ini bermasalah di dalamnya. Jadi syadz itu ada kalimat yang ganjil. Contoh misalkan syadz itu, misal saya memberikan info, bahwasannya saya memberikan info kepada jamaah sekalian, Selasa depan kita libur kajian. Maka kawan-kawan sekalian memberikan info kepada orang-orang bahwasannya Ustaz Abdurrahman Mubarak mengatakan bahwasannya Selasa depan libur. Kemudian dari sekian banyak yang mengatakan kalimat seperti itu, ada 1 orang yang mengatakan, Ustaz Abdurrahman mengatakan kajian pekan depan libur dan tempatnya dipindah misalnya. Maka tambahan kalimat ini dianggap apa? Ganjil, aneh. Karena aslinya nggak ada tambahan kalimat seperti itu. Nah,
Karena telah diriwayatkan dari Aisyah dengan 2 jalan tanpa ada kalimat tuqatta'u dan seterusnya. Jadi didapati oleh Syekh Albani rahimahullah ada hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh sahabat Aisyah dengan kalimat yang seperti ini, tapi apa? Hanya berhenti sampai kalimat untuk laki-laki akikohnya 2 ekor kambing, untuk perempuan akikohnya 1 ekor kambing. Hanya gitu aja. Sisanya yang cerita jangan dipecah tulangnya, hendaknya memberikan makan, semua sampai bawah itu tidak didapati beritanya. Jadi persis seperti contoh yang barusan kita buat. Makanya Syekh Albani mengatakan ini kalimatnya aneh, tambahan kalimat ini. Kemudian hal ini dikuatkan dengan penjelasan Amir al-Ahwal, kemudian Atok berkata, didapati riwayat yang lain bahwasannya apa? Rasulullah SAW mengatakan anil ghulami syatani mutakafiatan wa anil jariyati syah. Bahwa Nabi SAW mengatakan untuk anak laki-laki maka kambingnya itu 2, untuk anak perempuan maka kambingnya 1. Qala, maka dikatakan qala wa kana Atha yaqul, maka Atha pun kemudian berkata tuqatta'u dan seterusnya. Sehingga apa sih maksudnya? Bahwa kalimat yang di dalam halaman yang pertama, kalimat dan jangan dipecahkan tulangnya sampai akhir, di dalam riwayat yang lain ternyata bukan kalimat Aisyah radhiyallahu anha, tapi kalimat Atha. Jadi Atha nambah sendiri. Makanya itulah kenapa Syekh Albani mengatakan ini riwayatnya ganjil. Karena Nabi hanya mengatakan sampai kalimat untuk anak kecil kambing, untuk anak laki-laki kambingnya 2, untuk anak perempuan kambingnya 1. Hanya itu toh. Kemudian Atok nambah kalimat sendiri, jangan dipecah tulangnya dan seterusnya sampai akhir pembahasan. Nah, sehingga ikhwas sekalian, kesimpulan dari pembahasan yang pertama ini, hadis tentang pelaksanaan akikah pada hari ke-14 dan 21 tidak lepas dari perdebatan ulama. Dan melihat dari penjelasan para ulama tentang masalah ini, saya memilih untuk tidak melaksanakan akikah di hari-hari tersebut. Ya, makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau misalkan tidak sanggup atau tidak mampu untuk melaksanakan akikah di tanggal atau pada saat bayi umur 7 hari bagaimana? Sudah tidak ada lagi suruhan untuk melaksanakan akikah. Biasanya saya mengatakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang juga sering ditanyakan, bolehkah akikah setelah dewasa? Biasanya pertanyaan yang disampaikan oleh kaum muslimin adalah apa, Ustaz? Waktu saya kecil orang tua saya tidak mengakikahkan saya. Sekarang saya sudah besar, saya punya kemampuan. Maka bolehkah saya mengakikahkan diri saya sendiri? Biasa pertanyaannya seperti itu. Maka didapati sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa hal tersebut boleh dilakukan. Alasannya apa? Didapati sebuah riwayat bahwasannya sahabat Anas mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berakikah buat dirinya sendiri setelah beliau menjadi nabi. Ternyata riwayat hadis ini adalah dhaif karena di dalam sanadnya ada rawi yang matruk bernama Abdullah bin Muharrar. Juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga Imam Tabrani. Kemudian Imam Nawawi mengatakan ini adalah hadis batil. Kemudian Imam Al-Baihaqi mengatakan hadisnya mungkar. Jadi kalimat batil, mungkar ini adalah istilah derajat sebuah hadis yang mendekati palsu. Jadi dia di bawah dhaif, di bawah lagi menjelang palsu. Maka kemudian disebut oleh para ulama sebagai mungkar, hadis batil dan sebagainya. Artinya para ulama telah menyepakati bahwasannya tidak ada riwayat yang sahih bahwasannya Nabi SAW melaksanakan akikah ketika beliau sudah menjadi nabi. Jadi tidak ada riwayat seperti itu. Maka untuk kaum muslimin yang dahulu tidak diakikahkan oleh orang tuanya, entah karena orang tuanya tidak tahu, entah karena orang tuanya tidak mampu pada zaman dahulu, lalu kemudian sekarang punya kemampuan, tidak ada perintah untuk akikah bagi dirinya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, apa hukum mengadzan atau adzan di telinga bayi? Ini juga sering sekali ditanyakan oleh kaum muslimin. Ternyata didapati sebuah riwayat
bersumber dari Husain, bahwasannya dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man wulida lahu fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam tadurruhu sibyan. Dikatakan bahwa apa? Siapa yang dikaruniai seorang anak, lalu dia azan di telinga kanan, kemudian dia iqamat di telinga kiri, maka dia tidak akan diganggu sibyan. Sibyan ini nama jin. Ya, kalau kayak kita tuh kuntilanak gitu loh modelnya itu. Tapi kan pakai bahasa Arab, jadi kelihatannya keren itu. Siapa? Sibyan gitu. Maksudnya ini jin itu. Ternyata Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadisnya palsu. Ketika hadis itu disebut sebagai hadis palsu, berarti apa? Ini sama sekali bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah karangan orang yang orang ini mengatakan bahwa Nabi mengatakan seperti itu. Karena di dalamnya ada rawi yang bernama Yahya bin Al-Ala. Yahya bin Al-Ala ini disebutkan oleh Syekh Albani bahwasannya apa? Disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasannya orang ini pendusta. Jadi Yahya bin Al-Ala ini suka berdusta. Kemudian Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dia ditinggalkan riwayatnya, yang kemudian dalam bahasa Arab disebut dengan matruk. Selain itu ada rawi lain bernama Marwan bin Salim yang juga riwayatnya adalah dhaif. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan dia matruk atau ditinggalkan riwayatnya. Jadi hadis yang pertama ini dia sudahlah hadisnya palsu, di dalamnya masih lagi ada orang yang dhaif lagi. Jadi benar-benar hadis ini nggak bisa dipakai sama sekali. Hadis ini sama sekali nggak bisa dipakai. Terus kemudian ternyata ada riwayat yang lain bersumber dari Ubaidillah bin Abi Rafi dari ayahnya, bahwasanya dia mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah bis salah. Bahwasannya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan azan di telinga Hasan seperti azan untuk salat ketika dia dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Syekh Albani rahimahullah pada awalnya menilai hadis ini derajatnya hasan. Kemudian belakangan beliau merubah pendapatnya, meralatnya dan berkata bahwa derajat hadis ini adalah dhaif. Sehingga kalau kemudian kita melihat di dalam beberapa tulisan-tulisan para ulama, ada yang kemudian mengatakan bahwa Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Mungkin dia membaca penjelasan Syekh Albani ini di bagian awal-awal, kemudian di bagian akhir dia nggak baca. Di bagian akhir Syekh Albani kemudian merubah pendapatnya, lalu kemudian mengatakan hadisnya adalah dhaif. Nah, maka ikhwan sekalian, jika diperhatikan bahwa hadis-hadis atau riwayat-riwayat terkait dengan masalah mengadzankan bayi ini, ya, tidak ada yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini saya katakan sebaiknya seorang bayi tidak perlu untuk diadzani. Tidak perlu. Jika ingin mendoakan bayi agar tidak diganggu setan, maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibacakan kepada cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Apa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah." Ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca. Ya. Ini yang Nabi SAW baca. Dan banyak sekali hadis disebutkan tentang masalah anak yang baru lahir. Di antaranya Nabi SAW mengatakan bahwa setiap anak yang baru lahir, maka syaitan itu nanti akan menusuk bagian kulit bayi tersebut, lalu kemudian bayi itu akan menangis. Maka Nabi SAW kemudian membaca, di antara doa-doa yang beliau baca adalah ini, wa'idhukuma, lafadznya menggunakan kuma, karena yang Nabi doakan itu dua anak, dua cucunya. Kalau kemudian kita ingin mendoakan satu anak, maka bisa menggunakan u'idzuka kalau anaknya laki-laki, kalau anaknya perempuan u'idzuki. Ya. Jadi misalkan anak kita laki-laki, kita katakan u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Ya.
Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua godaan syaitan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata yang buruk. Jadi seperti itu. Maka ini yang lebih saya pilih, dan saya memilih untuk tidak mengadzankan bayi, baik di telinga kanan adzannya, kemudian iqamah di telinga yang kiri. Seandainya pun ada kaum muslimin yang melaksanakan hal tersebut, maka silahkan saja, tetapi saya memilih untuk tidak melaksanakan perbuatan tersebut. Dan seorang anak tidak akan kemudian menjadi baik atau tidak akan kemudian menjadi buruk hanya berlandaskan masalah azan di telinganya. Jadi sebagian kaum muslimin menyangka bahwa jika dia itu diadzani, apalagi yang mengadzaninya adalah seorang ustadz misalkan, maka dipastikan bahwa anak ini pasti baik. Oh enggak. Karena pendidikan anak itu tidak dilihat dari adzannya tok, tetapi dilihat di dalam kehidupan keluarga anak ini. Biar dia diadzankan oleh orang yang paling alim sedunia, tapi kalau kemudian bapak dan ibunya di dalam rumah nggak pernah sholat, ngajari anaknya bohong terus, maka apa? Anak ini akan tumbuh dengan tipe seperti itu. Jadi tidak ada efek apa-apa di dalam permasalahan tersebut. Dan juga jangan kemudian diyakini bahwa jika anak tersebut tidak diadzani, maka anak ini akan menjadi anak yang nakal. Tidak ada kaitannya sama sekali. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana jika tidak mampu melaksanakan akikah? Sering ditanyakan, Ustaz, kami tidak mampu melaksanakan akikah, terus bagaimana? Maka tidak mampu melaksanakan akikah ini ada dua keadaan. Yang pertama, seseorang yang sudah mempersiapkan dana dari sejak awal-awal kehamilan istrinya. Zaman sekarang sudah canggih. Dan kita sudah bisa melihat, kalau istri kita ini sudah mulai kadang muntah-muntah, kemudian badannya nggak enak dan sebagainya, kita sudah bisa membeli alat untuk mengecek kehamilannya. Kita sudah bisa tahu. Maka apa? Kalau ada orang yang sudah mempersiapkan dana dari sejak awal-awal kehamilan, bulan pertama dia nabung misalkan 500.000, bulan kedua 300.000, bulan berikutnya sekian, dia berusaha nabung. Kemudian terjadi hal-hal yang tidak terduga. Entah istrinya yang sakit, entah dianya yang sakit, entah istrinya kelahirannya harus operasi misalkan. Sehingga dana yang sudah disiapkan harus terpakai. Tidak terduga. Maka orang tersebut tidak perlu melaksanakan akikah karena dikategorikan tidak mampu. Maka keadaan orang seperti ini adalah benar orang yang tidak mampu melaksanakan akikah. Tidak mampu melaksanakan akikah. Kemudian keadaan yang kedua, seseorang sengaja. Sebentar ya. Halo. Yang kedua, seseorang sengaja tidak mempersiapkan dana untuk akikah, atau dia tidak memiliki uang yang cukup tetapi memiliki barang-barang yang bisa dijual untuk kebutuhan akikah. Jika keadaannya seperti ini, dia bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang sengaja untuk tidak mau melaksanakan akikah dan hanya mencari-cari alasan sehingga perbuatannya nanti dianggap benar. Perbuatan ini adalah tercela dan dianggap tidak menunaikan hak seorang anak. Jadi sebagian ada orang tua yang kemudian sengaja cari-cari alasan, nanya ke ustadz yang ini, nanya ke ustadz yang itu. Terkadang pertanyaannya ditutup-tutupi. Hanya kepingin mendapatkan jawaban dari ustadznya bahwasannya apa? Oh ya nggak apa-apa Pak, kalau nggak melaksanakan akikah, sudah ada dalilnya. Sebagian kayak gitu. Jadi selalu pertanyaannya itu, Ustaz, bagaimana kalau saya tidak mampu melaksanakan akikah? Terkadang ada Ustaz yang menjawabnya udah kepingin ringkas, kalau nggak mampu ya sudah. Tapi enggak, dia sengaja ditutup-tutupi. Maka ini bahaya, orang-orang model seperti ini berbahaya. Dan dianggap tidak menunaikan hak seorang anak.
Taib. Kemudian yang berikutnya, apakah akikah diharuskan mengundang makan? Ikhwas sekalian, tidak didapati satu hadis pun yang menjelaskan tentang acara mengundang makan dalam pelaksanaan akikah. Acara undangan makan yang biasa dilakukan adalah adat, bukan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kaum muslimin jangan merasa berat ketika melaksanakan akikah dengan alasan harus membuat makan dalam jumlah yang besar. Jika dia mau, dia bisa membuat makan dan mengundang orang lain. Hanya saja ini bukan bagian dari akikah, melainkan undangan makan biasa. Ya. Jadi undangan makan biasa tidak ada kaitannya dengan akikah. Jika dia tidak mau, maka dia bisa menyimpan dagingnya untuk dirinya sendiri. Jadi sebagian kaum muslimin tidak berani melaksanakan akikah karena apa? Karena kepikiran. Kalau harus mengundang makan orang, satu orang katakanlah porsinya 20.000. Satu komplek ada sekitar 50 orang. Sudahlah kita harus beli kambing, mana anaknya kembar lagi. Anaknya kembar laki-laki. Berarti kambingnya 4. Belum lagi harus ngasih makan. Akhirnya apa? Cari-cari alasan. Karena dianggap acara akikah itu harus mengundang makan orang. Sama sekali tidak, kaum muslimin. Ya. Akikah tidak sama dengan pernikahan. Akikah itu tidak sama dengan pernikahan. Akikah tidak sama dengan pernikahan. Akikah itu adalah kegiatan menyembelih hewan kambing, hanya itu saja. Hanya menyembelih, tidak ada istilah atau tidak ada pembahasan mengundang makan. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kita dapati adanya perintah dari Nabi SAW harus kamu mengundang makan atau harus kamu mengadakan acara undangan makan jika melaksanakan akikah. Tidak ada. Dan ketika kita sudah mengetahui hal seperti ini, jangan sampai kemudian kaum muslimin memandang remeh ketika ada saudaranya yang punya atau yang mendapatkan anak, kemudian dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Jangan dipandang sebagaimana undangannya kok nggak ada, karena memang nggak ada undangannya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mana yang harus didahulukan? Kurban atau akikah? Mana yang harus didahulukan? Kurban atau akikah? Ikhwas sekalian, akikah dan kurban tidak memiliki kaitan apa-apa. Ini atau hal ini seperti pertanyaan mana yang harus didahulukan, sholat sunnah atau puasa Senin Kamis. Kalau ada pertanyaan seperti ini, mana yang harus didahulukan berarti? Ya dua-duanya dilakukan, nggak ada yang harus didahulukan ini ataupun itu. Nah, kalau kita kemudian perhatikan akikah adalah apa? Diperintahkan kepada orang yang mendapatkan keturunan. Akikah adalah hewan berupa kambing yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Berlaku untuk sekali kelahiran. Akikah diperintahkan sekali saja untuk kelahiran seorang anak. Setelah itu tidak ada akikah lagi sampai anak tersebut dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Itu pembahasan tentang akikah. Adapun kurban diperintahkan kepada kaum muslimin yang mampu melaksanakannya. Perintah ini berlaku setiap tahun sepanjang hidupnya. Untuk seekor kambing cukup untuk satu keluarga. Maka akikah dan kurban gak ada kaitannya sama sekali. Gak ada kaitannya sama sekali. Maka seseorang yang mendapatkan anak pada tanggal 1 Dzulhijjah, dia diperintahkan menyembelih akikah pada tanggal 7 Dzulhijjah. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali antara kurban dengan akikah. Kalau dia masih memiliki kemampuan untuk melaksanakan kurban, maka hendaknya dilaksanakan. Berarti tanggal 7 Dzulhijjah dia menyembelih 2 ekor kambing, tanggal 10 nanti dia menyembelih seekor kambing lagi untuk dirinya dan keluarganya. Kalau setelah melaksanakan akikah ternyata dia tidak mampu berkurban, maka tidak apa-apa jika tidak dilaksanakan.
Jika seseorang menjumpai tanggal 10 Dzulhijjah dalam keadaan memiliki kemampuan berkurban, maka laksanakanlah kurbannya. Kemudian ternyata pada tanggal 14 Dzulhijjah dia dapat anak. Maka pada saat bayi berumur 7 hari, dia melaksanakan akikoh jika dia memiliki kemampuan. Jika tidak, atau tidak ada lagi dana untuk akikoh, tidak apa-apa jika tidak dilaksanakan. Jika seseorang mendapatkan anak pada tanggal 4 Dzulhijjah, sehingga akikohnya pas bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka silahkan dilaksanakan 2 penyembelihan, akikoh dan juga kurban. Kalau tidak mampu, maka boleh dilaksanakan akikoh saja. Kenapa kok dipilih akikoh saja? Karena akikoh hanya bisa dilaksanakan sekali seumur hidup. Sedangkan kurban ada kemungkinan tahun depan kita bisa melaksanakannya kalau kita mampu. Adapun akikoh enggak bisa, hanya bisa dilaksanakan pada saat itu. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kalau akikoh bertepatan dengan kurban, maka boleh menyembelih seekor kambing saja untuk niat akikoh dan kurban. Hanya saja tidak didapati dalil yang tegas dalam masalah ini. Maka ikhwas sekalian, jadilah seorang muslim yang serius dalam melaksanakan perintah agama. Jangan menjadi seorang muslim yang belum terjadi kejadian-kejadian tertentu sudah sibuk bertanya dengan tujuan agar bisa lari dari ketentuan agama. Jadi sering kaum muslimin itu saya dapati bertanya tentang satu permasalahan bukan untuk cari ilmu. Tujuannya apa? Supaya bisa lari dari perintah agama. Jadi dia memposisikan nanti dirinya. Ustaz, nanti kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Nikah aja belum? Tapi pertanyaannya bukan untuk mencari ilmu. Kalau mencari ilmu tidak masalah. Masalahnya pertanyaan itu tidak untuk mencari ilmu. Pertanyaannya betul-betul murni untuk apa? Cari alasan supaya tidak bisa melaksanakan salah satu atau bahkan dua-duanya. Jika seseorang bisa menabung untuk beli HP, bisa menabung untuk beli rumah, bisa menabung untuk beli kendaraan, dan lain-lain, yang nilainya jauh lebih besar dari akikoh, mengapa untuk ibadah yang mulia ini menjadi tidak bisa? Berarti kan sebetulnya bukan tidak bisa, tetapi apa? Tidak mau. Jadi sebetulnya bukan tidak bisa, melainkan tidak mau. Subhanallah ya sekalian, pernah juga saya dapati di sebuah tempat, saya pernah pergi dengan bapak saya, Ustaz Mubarak rahimahullah, ke sebuah tempat. Ada seseorang di daerah Sungai Kakap, agak kesana lagi pokoknya, Sungai Kakap. Ada orang yang rumahnya itu, subhanallah, rumahnya itu sederhana sekali, dibuat dari papan, sebagian papannya sudah mulai retak, kemudian kamar mandi nggak ada di rumah tersebut. Kalau mau kamar mandi harus ke sungai, nggak ada, sederhana sekali itu. Ketika kita datang itu yang disuguhkan sangat-sangat sederhana. Memang orang nggak punya. Maka kemudian bapak saya mengatakan ini orang susah dan sebagainya, kita harus bantu dan sebagainya. Subhanallahnya beberapa bulan setelah itu bapak saya diundang, ada undangan. Undangan acara ulang tahun di KFC. Oleh siapa? Oleh orang itu. Artinya bapak saya ketika melihat undangan itu kaget. Bapak ini gitu loh. Orang yang kemarin kita datangi rumahnya, ternyata dia sanggup untuk mengumpulkan dana untuk melaksanakan acara yang tidak ada perintahnya di dalam agama. Sedangkan untuk urusan-urusan yang ada perintah dalam agama tidak bisa, dengan alasan tidak mampu. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita benar-benar orang yang tidak mampu, atau sejatinya dalam hati kita sebenarnya tidak mau? Tetapi ketidakmauan ini tidak kemudian kita ungkapkan karena malu. Kalau mengatakan saya tidak mau, malu. Lalu kemudian ketidakmauan ini kita bungkus dengan alasan tidak mampu, dengan alasan nanti bagaimana kalau ketemu kurban, nanti bagaimana kalau begini, nanti bagaimana kalau begitu, dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan berikutnya. Nanti akan muncul lagi, Ustaz, nanti kalau nggak ketemu kambing gimana? Sengaja nanya seperti ini bukan cari ilmu, supaya apa? Ustadznya bilang, ya sudah, tidak apa-apa, tidak usah. Itu yang dicari. Ya, jadi buruk sekali sifat kaum muslimin jika kemudian memiliki sifat seperti ini. Nah, ikhwas sekalian, maka itulah pembahasan tentang masalah akikoh. Tidak terlalu luas pembahasannya, hanya sampai di sini saja. Nah,
Kemudian ikhwah sekalian, di pertemuan yang lalu, kalau saya nggak salah, di masjid ini, kalau saya nggak salah, ada sebuah pertanyaan, dan saya lupa antara dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bertanya tentang masalah hukum cashback. Hukum cashback. Hukum cashback ini, ikhwah sekalian, jika dalam jual beli, artinya saya jual sesuatu. Kemudian, jika Anda beli, maka saya akan memberikan cashback senilai sekian. Maka dalam masalah jual beli ini tidak menjadi masalah. Yang diperselisihkan oleh para ulama, jika ada cashback dalam utang piutang. Sebagai contoh, saya buat contoh begini. Misal, saya memberikan hutang kepada antum misalkan, kepada satu orang, kepada fulan A. Hutangnya misalkan 1 juta. Kemudian sesuai perintah agama diharuskan untuk mencatat hutang tersebut dan ditentukan kapan pembayaran hutang tersebut. Oke, misalkan orang tersebut mengatakan bahwa saya sanggup membayar hutang ini 3 bulan lagi. Kemudian saya mengatakan, kalau antum bayarnya dalam waktu 2 bulan, saya potong hutangnya menjadi 800. Faham kasusnya? Jadi seperti ada cashback gitu. Tetapi dalam masalah hutang piutang. Maka dalam masalah ini para ulama kemudian berselisih pendapat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad, kemudian Imam Hanafi, dan juga Imam Malik, ada sebagian dari riwayat Imam Malik mengatakan bahwasannya apa? Hukum dalam permasalahan ini tidak diperbolehkan. Dan dianggap hal ini kurang lebih mirip seperti riba. Riba. Adapun sebagian ulama yang lain diantaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya hal ini diperbolehkan. Karena apa? Ini bukan termasuk riba. Yang termasuk riba itu adalah apa? Waktu pelaksanaan atau pemberian hutang itu pada saat pengembalian hutang nilainya lebih daripada saat dikembalikan hutangnya. Itu namanya riba. Tetapi yang dilakukan pada saat ini justru kebalikan dari riba. Justru apa? Pada saat waktu pengembalian itu lebih cepat, hutangnya menjadi lebih kurang. Kalau riba kan enggak. Semakin lama kita bayarnya, maka semakin banyak hutangnya, kan gitu. Itu namanya riba. Sekarang enggak. Ini berarti kebalikannya. Dikatakan seperti itu. Maka ikhwah sekalian, wallahu a'lam, dalam permasalahan cashback terkait masalah hutang piutang, jika cashbacknya itu dengan makna seseorang meminjamkan uang, kemudian uang tersebut dikatakan kalau dibayarnya lebih cepat maka hutangnya bisa berkurang sekian dan sekian, maka yang seperti ini wallahu a'lam saya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasannya hal tersebut boleh. Jadi seperti itu. Kemudian saya ragu antara pertanyaan barusan dengan pertanyaan apakah boleh hukum jual beli tukar tambah. Saya lupa antara dua hal itu. Nah, ikhwah sekalian, hukum jual beli tukar tambah secara asal hukumnya boleh. Maksudnya tukar tambah itu bagaimana? Misal, saya memiliki HP misal. Saya memiliki HP. HP ini harganya 2 juta. Kemudian saya tukar HP ini dengan HP yang seharga 5 juta dengan saya tambahkan uang 3 juta. Sehingga 3 juta plus HP dan saya mendapatkan HP baru seharga 5 juta. Ini maknanya tukar tambah. Secara hukum asal tukar tambah boleh. Tetapi kemudian ada sebuah hadis dari sahabat Ubadah bin Samit bahwasanya Nabi SAW menetapkan jenis-jenis barang yang tidak bisa menggunakan sistem tukar tambah. Kalau barang-barang ini digunakan sistem tukar tambah, maka akan jatuh pada riba. Apa itu? Nabi SAW sabdakan, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi." Emas dengan emas. Jika seseorang membeli emas dengan emas, jadi tukaran emas maksudnya, maka tidak boleh yang namanya tukar tambah. Ya. Gak boleh, kos kalian tukar tambah. Gak boleh. Dalam pembahasan emas dengan emas. Pembelian emas dan emas pun harus dilaksanakan kontan. Gak boleh istilahnya hutang. Gak boleh istilahnya cicilan emas. Itu gak boleh. Ya, gak boleh.
Jadi misalkan ada jual beli emas online, nggak boleh, nggak boleh. Karena jual beli online itu sama saja sebenarnya kita lagi ngutang. Kita bayar duluan, barangnya belakangan, kan ngutang sebetulnya. Jadi nggak boleh. Wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak, itu juga nggak boleh. Dengan sistem tukar tambah, nggak boleh. Harus sama. Kalau saya punya emas 18 karat misalkan, berapa beratnya? 10 gram. Maka ini jika ditukar, dia hanya boleh ditukar dengan emas yang sama-sama 10 gram. Walaupun emas yang 10 gram itu emas murni 24 karat. Faham nggak kira-kira pembahasan? Jadi seperti itu. Kemudian Nabi melanjutkan wal bur bil bur, gandum dengan gandum, wat tamar bit tamar, kurma dengan kurma, wal milh bil milh, garam dengan garam. Mithlan bimithlin sawaan bisawain. Harus sama dan harus apa? Harus pembayarannya kontan. Ya dan biyadin. Jadi seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf. Tapi kalau jenisnya berbeda dalam pembahasan ini, fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah semau kalian. Idza kana yadan biyadin. Kalau pelaksanaannya kontan. Maksudnya gimana? Misal, saya membeli emas dengan perak. Misalkan, maka kata Nabi SAW, jual belilah semau kalian. Paham gak ini kira-kira maksudnya? Artinya, kalau saya punya perak beratnya 100 gram, lalu kemudian saya membeli emas dengan atau menukarnya dengan emas 10 gram yang seperti ini boleh. Paham gak kira-kira? Memang pembahasan masalah jual beli memang belum sampai, jadi nggak bisa saya jabarkan secara garis besar. Atau misalkan seseorang membeli garam dengan emas, garamnya 1 gram, emasnya 2 kilo misalkan boleh nggak? Boleh misalkan. Misalkan dia membeli kurma dengan gandum misalkan, gandumnya 1 kilo, kurmanya 2 kilo, itu juga boleh. Jadi seperti itu. Tapi kalau di luar dari hadis atau jenis yang disebutkan oleh Nabi, maka kita boleh membelinya atau melaksanakan jual belinya dengan hutang, dengan kontan, atau dengan tidak sama. Misal seseorang membeli HP dengan meja misalnya. Maka apa? Boleh berbeda jenisnya, boleh juga hutang. Jadi seperti itu. Nanti pembahasan tentang masalah jual beli, tentang masalah riba, ini maksudnya di dalam bab tentang riba. Insya Allah nanti akan kita bahas di pembahasannya nanti. Dan sampai di sini kalau ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan tadi atau di luar dari pembahasan tadi, dipersilakan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Untuk masalah pembagian daging akikah, dan ada pembagian apa? daging akikah. Katanya aktornya itu dilakukan pembagian dalam posisi udah masak. Gimana sih? Ya, kalau kemudian pertanyaannya katanya, maka tanya kepada yang berkata. Ya, kita membahas sesuatu itu dengan ilmiah. Ilmiah itu maknanya sesuai dengan data. Maka kalau antum lihat di sini kan ada datanya. Hadits riwayat Imam Baihaqi, hadits riwayat Imam Tirmidzi. Ini namanya data, tidak katanya. Itu yang kemudian membedakan antara kajian ilmiah dengan yang tidak ilmiah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ditanyakan adalah bahwasanya dikatakan bahwa daging akikah hendaknya dibagikan dalam keadaan matang lebih utama. Mungkin saja orang yang mengatakan kalimat tersebut berdalil dengan dalil yang ada di halaman 6 atau yang ada di halaman 7. Dengan makna apa? Dan hendaknya dia makan dagingnya dan memberikan makan kepada orang lain serta bersedekah. Tapi sudah kita bahas bahwasanya riwayat ini diperselisihkan. Bahkan tambahan kalimat itu ternyata adalah tambahan dari atau bukan dari Nabi SAW atau bukan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Maka tidak ada perintah dan tidak ada suruhan di dalam agama untuk kita membagikan daging akikah. Akikah tidak sama dengan kurban, maka tidak bisa disamakan hukumnya. Kalau yang ditanyakan kurban jelas dalilnya. Kita diperintahkan untuk membagi daging kurban itu. Tapi kalau akikah tidak ada perintahnya sekalipun. Padahal kelahiran anak itu di zaman Nabi banyak terjadi. Ya,
Wong pernikahan saja, pernikahan ini kan kalau di rata-rata jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah kelahiran anak. Saya ulangi, kejadian atau perbuatan menikah jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kelahiran anak. Iya apa enggak? Iya kan? Itu. Orang menikah sekali, anaknya bisa 5. Gitu. Berarti kan kejadian melahirkan anak ini lebih banyak daripada pernikahan. Ternyata Nabi SAW dalam masalah pernikahan, beliau pesan kepada sahabat Utsman bin Affan. Beliau bersabda apa? Aulim walau bisa. Laksanakanlah walimah. Maksudnya apa? Adakan undangan makan, walaupun hanya seekor kambing. Ini pembahasan masalah pernikahan. Untuk masalah kelahiran anak ternyata tidak didapati satu hadis pun yang sahih bahwa Nabi memerintahkan adakan undangan makan untuk masalah akikah ini. Jadi seperti itu. Sehingga ikhwan sekalian, jika tidak didapati hadis tentang masalah mengundang makan, pembagian daging, maka hukum asalnya tidak ada pembagian daging. Tetapi kalau kemudian seseorang yang menyembelih kambing tersebut ingin bagi-bagi, maka silahkan. Tetapi itu bukan suruhan dalam agama. Sehingga itu hanya sebagai daging hadiah atau hanya daging sedekah biasa yang tidak ada kaitannya dengan akikah sama sekali. Ada lagi silakan kalau ada. Saya tidak dengar. Ya, saya jawab yang kedua, bahwasannya menerima hadiah akikah berupa nasi kotak dan sebagainya nggak ada masalah. Mengakikahkan anak kita berarti. Nah, dia orang tua anak kita bukan? Bukan. Akikah itu dilakukan oleh orang tua. Seseorang boleh saja memberikan kepada kita dana untuk pembelian kambing, boleh saja. Tapi kalau kemudian keluarga lain menyembelih tanpa sepengetahuan kita, maka nggak bisa dikatakan sebagai akikah. Dia bisa memberikannya kepada kita. Tapi kalau dia sembelih langsung begitu tanpa pemberitahuan dengan kita nggak bisa. Adapun yang pertama, maka silakan dibaca kembali halaman 6 sampai halaman 7 di kesimpulan. Ya, itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Maka ikhwan sekalian, kita coba pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.